Malumin Pak, sama Pak. Jangan kan Minum Pak. kopi, Pak, Bang. Ayo, Pak. Kalah. Itu paling bikin konten itu. Coba beli Penting HP-nya dipegang. Yang muda aja deh, Iya. Mbak Widya. Saya belum dengar Mbak Widya. Mbak Itu Widya. foto tuh. Dari Tegineneng Mbak dari Widya. Wahilau. Mbak Widya. Ibu. Mbak, kebaca nggak yang saya share, Mbak? Nggak ada yang di-share tuh, Bu. Belum ya? Belum. Nggak ada yang di-share. Waduh, ternyata belum ke-share ya. Ntar. Nah, ke-share. Udah ya? Kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Nah, coba Mbak Widya kan masih muda nih, Mbak. Coba Mbak bacain, Mbak. Pak Badrun mempunyai anak bernama Galina yang saat ini berumur 25 tahun. Galina merupakan lulusan S2 Statistika dan bekerja pada Badan Pusat Statistik. Karena tertarik pada ilmu hukum, Galina kembali mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka pada jenjang S1 jurusan hukum dan sekarang telah menyelesaikan 58 SKS. Saat menjalani perkuliahan S1, ijazah S2 Galina masih ditahan oleh tempat dia bekerja. Isian yang tepat untuk daftar Pisen 24K Blok 6 P610 sampai P614 adalah ya. Nah, ya sebelumnya saya jelasin dulu ya Bapak Ibu. Kalau untuk kuliah, ngelihat dia tingkat berapanya itu dilihat dari jumlah SKS yang diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi pendekatan dia tingkat berapa itu dilihat dari SKS yang dia selesaikan gitu ya. Nah, itu berapa SKS-nya itu ada di buku ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di buku file ya itu di file soft copy ya kan kita nggak disetakin bukunya. Ya, karena panjang dia penjelasannya. Jadi bisa dilihat di situ ya. Nah, sedangkan untuk ijazah, dia dianggap memiliki ijazah itu ketika dia memang sudah pernah lulus Bapak Ibu ya. Jadi misalnya sekarang ijazahnya hilang, ijazahnya terbakar, maka dia dianggap tetap misalnya ya ijazah yang hilang itu SMA gitu, dia tamatan SMA, maka dia dianggap tetap apa namanya itu tamatan SMA. Nah, coba Mbak bantu saya, Mbak lihat kuesioner berarti ini, lihat kuesioner di 610 coba. ya Bu. Berarti 610 kode berapa Mbak? Kode 2, Bu. Ya, terus di 611 diisi nggak? Diisi kan ya kode? Diisi, Bu. Kode 1. Ya, 612 jenjang pendidikan tertingginya apa Mbak? Ini Bu, yang sedang ditempuh S1, berarti kode 21 Bu. Ya, 613? 613. Misalnya dia baru semester 2 lah ya. Baru berarti tingkat 2. Tingkat, ya. Tingkat 2 ya kan emang sama semua ya jawabannya. Nah, terus 614. 614 ijazah tertinggi yang dimiliki. S2 Bu, 23. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya itu bisa saja ijazah kita lebih tinggi daripada pendidikan yang sedang dijalani. Ya, boleh. Kalau menemukan kasus seperti ini, maka tulis di catatan. Saya jadi ini ngelihat Pak Denny benar-benar di pinggir. Aduh, sabar ya Pak. Ini kita menghargai lah Pak perjuangan Bapak luar biasa. Iya. Ya. Saya nanya di ya. 615. Berapa Pak? Yang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Oh ya, saya buka kuesionernya ya berarti ya. Artinya kalau dia bilang tidak ada kartu, artinya kan masih lanjut ke 616 kan? Iya, benar Pak. Nah, apakah dalam tahun terakhir apakah memperoleh program ini? Nah, program Indonesia Pintar itu untuk lebih detailnya, karena kan nanti kan dia cerita nih, responden cerita bahwa anaknya kemarin dapat dari sekolah uang sekian. Nah, kita kan nggak tahu ini program Indonesia Pintar atau bukan gitu. Nanti kita kan seperti biasa nanti kita kasih bantuannya Pak, yang di print nanti sama KWH itu ya. Yang KWH itu nanti yang akan ini lagi kita update terus nih Pak. Maksudnya kan siapa tahu ada perubahan gitu. Gitu dikasih nanti dikasih kontrolnya Pak. Makasih Pak. Tapi nanti tetap yang diisikan di situ tetap besaran yang dia terima ya Pak.
Jadi kalau untuk di yang rincian apa 615 ini bukan kayak di KP nanti. Di KP nanti kan kita sesuai harga pasar gitu ya. Kalau ini enggak. Untuk di core ini dulu dia sesuai dengan yang dia terima dulu, Pak. Jadi ini nanti tujuannya untuk melihat gitu apakah memang bantuan ini sampai sesuai dengan yang aturan dari pemerintah gitu loh. Kan kadang mungkin ada yang dapat lebih kecil, mungkin karena ada kebijakan dibagi-bagi sama yang nggak punya kartu gitu kan ya. Kadang kan ada sekolah seperti itu. Itu ya Pak. Bentar ya Bapak Ibu azan, kita tunggu azan sebentar. Dikit lagi, satu bab lagi di sini, satu bab lagi. Maaf, Ibu mau nanya, boleh? Oh ya, gimana Mbak? Kalau di apa untuk Teluk Pandan itu yang saya temui, mereka memang nggak punya KIP, cuma berbentuk buku gitu, Bu. Oh, jadi kayak buku tabungan gitu ya? Iya, mereka dapatnya buku tabung. Ya, tapi sebenarnya itu PIP, nanti duit yang mereka terima itu nanti PIP gitu ya? itu namanya PIP sebenarnya dari sekolah. Itu kan apa namanya dapat surat dari sekolah juga, tapi berbentuk tabungan. Mereka nggak ada dapat kartu pintar. Ya nggak apa-apa, kan boleh. Oh, sama ya? Berarti sama ya, Bu ya? Jadi nanti di 615-nya tidak, nanti di 616-nya iya gitu ya. Oh, berarti itu bukan KIP ya, buku tabungan itu ya? Dia bentuknya itu ada di buku sih, gambarnya itu ya kayak ATM itu loh Mbak. Dia kartu ya kayak ATM itu, nanti saya tunjukin ya kalau. Iya, berarti buku ya. Ada contoh di buku di file nanti bisa. Jadi ya mirip ATM gitu ya. Itu baru dapat ya. Kalau per semester itu ngitungnya gimana? Semester yang isian 618. Kenapa Mbak? Tadi untuk isian kolom 618 per semesternya kayak mana Mbak? Kayak mana Bu? Oh iya ya, ntar saya share lagi ya. Yang 618 ini ya Mbak? Iya. Nah, misalnya kan ini dapat jadi biasanya keluarnya kapan sih Mbak itu? Coba yang misalnya ini ya, selama ini dari Agustus 2023 sampai Februari 2024 ini dia dapat cuma sekali gitu. Misalnya besarannya 450 gitu. Nah, 450 itu untuk berapa semester, Mbak? Kadang kan ada, kalau kemarin di gelombang kemarin yang emang anaknya dapat ya, kadang mereka cuma dapat 1 semester, Mbak. Oh, gitu ya. Jadi nanti setahun dari Agustus 2023 sampai Februari itu di total, nah itu untuk berapa semester? Kalau memang dia 2 semester, tulis 2 semester. Kalau 1 semester, tulis 1 semester. Gitu ya. Bu. Nah, kita lanjut ya. Insyaallah satu blok lagi lah, insyaallah jam 4 selesai ya. Nah ini adalah kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang ke halaman, coba kita lihat kuesionernya di halaman 25 Bapak Ibu. Ya. Jadi kan materi hari ini adalah yang terakhir blok 2-3 ya, keterangan migrasi keluar internasional. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah sering ikut Susenas, nah ini adalah pertanyaan baru Bapak Ibu. Sebelumnya di Susenas sebelumnya nggak ada pertanyaan terkait keterangan migrasi keluar internasional ini. Jadi ini adalah pertanyaan baru, ya. Nah di 2301 nih ya kita baca bareng-bareng. Kita menanyakan apakah terdapat mantan ART atau orang yang sebelumnya merupakan ART yang saat ini sedang tinggal di luar negeri berangkat dalam rentang 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang. Nah, jadi untuk pertanyaan 2301 ini akan terjawab ya dengan memiliki banyak syarat Bapak Ibu. Syarat yang pertama apa? Sebelum
orang yang lagi di luar negeri ini berangkat ke luar negeri, dia adalah anggota rumah tangga di rumah tangga itu, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya si Andi. Si Andi ini tadi kan anggota rumah tangga Pak Joko, ya. Terus tiba-tiba Desember kemarin dia berangkat ke luar negeri, maka masuk syarat si Andi. Berbeda dengan Sela. Sela ini kan misalnya sebelum-sebelumnya dia kan ngekos di tadi Dharma Jaya kan. Berarti kan dia bukan anggota rumah tangga Pak Joko. Misalnya sebelum si Sela ini berangkat ke luar negeri, misalnya Sela berangkat di Desember juga, maka Sela ini tidak akan tercatat di rumah tangga Pak Joko ini, di 2301 ini. Karena kenapa? Sebelum Sela berangkat ke luar negeri, dia bukan anggota rumah tangga Pak Joko. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu syarat yang pertama. Jadi si si orang yang lagi keluar negeri ini sebelum ke luar negeri harus merupakan mantan anggota rumah tangga di rumah tangga itu, ya. Nah, terus syarat yang kedua, posisinya si mantan anggota rumah tangga ini sekarang lagi di luar negeri. Jadi kalau dia udah pulang lagi, berarti kan udah masuk sebagai anggota rumah tangga, ya kan? Maka tidak memenuhi syarat juga untuk pertanyaan 2301 ini. Jadi syarat yang kedua yaitu posisinya di si mantan ini sedang berada di luar negeri, mantan ART ini ya. Nah, terus syarat yang ketiga apa? Berangkat dalam rentang 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dia berangkatnya di 2018, September 2018, maka di 2301 ini ya tidak memenuhi syarat untuk jawabannya ya. Ya, itu syarat yang ketiga. Terus syarat yang keempat apa? Dia keluar negerinya, dia memenuhi konsep penduduk, yaitu minimal setahun atau berniat 1 tahun di luar negeri, ya. Jadi misalnya kayak Andi tadi baru berangkat Desember, tapi dia niat mau kerja di luar negeri itu 2 tahun, maka dia masuk sebagai syarat ini tadi memenuhi konsep penduduk, ya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Jadi syaratnya untuk terjawab iya, oh ini nih, udah saya tulis berarti kemana ya. Jadi untuk terjawab iya, dia ada 4 syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi dia memang menjadi ART di rumah tangga itu sebelum berangkat ke luar negeri, ya. Terus yang kedua, dia niat tinggal di luar negeri itu minimal 1 tahun, ya, atau sudah 1 tahun. Terus posisinya orang tersebut masih di luar negeri, karena kalau dia sudah pulang, sudah masuk di blok 4, maka 2301 ini ya jawabannya tidak. Terus yang keempat, berangkat Februari 2019 sampai sekarang. Artinya kalau dia berangkat di 2020, masuk tuh di rentang ini. Gitu ya. Nah, biar lebih jelas, kita buat soal aja kali ya. Ini ada soalnya. Bentar, Mbak Lia. Ya. Belum buat soal. Ya, gimana Pak? Apa namanya yang syaratnya tadi kan cuma 4. Apakah itu rumah tangga yang utama? Contohnya gini lah ya. Kalau ada anak, karena dia itu karena konsep, jadi dia jadi anggota rumah tangga itu karena konsep gitu ya. Iya. Artinya namanya cucu dia sekolah SMA kelas 3 di rumah neneknya. Ya. Kan dia termasuk anggota rumah tangga neneknya kan dalam 1 tahun itu kan. Iya. Nah setelah dia tamat dia kan pulang tempat bapaknya nih langsung ke luar negeri. Nah. Apakah itu termasuk juga syarat apa enggak? Ya, saya nanya dulu, yang jadi responden neneknya apa bapaknya nih? Ya neneknya. Oh, neneknya. Jadi kan dia sebelum berangkat ke rumah tangga kemarin. Iya. Jadi kan kata Bapak sebelum keluar negeri dia sempat pulang ke rumah bapaknya ya, Pak? Ya. Tapi nggak lama, nggak konsep penduduknya nggak masuk. masuk. Nggak nyampe 1 tahun di rumah bapaknya berarti ya? Nggak sampai 1 tahun di rumah bapaknya, berangkat ke luar negeri. Ya, berarti kalau untuk konsep mantan ART dia kalau neneknya yang jadi responden berarti masuk, Pak, si anak tersebut di rumah tangga neneknya itu. Syarat pertama dia terpenuhi sebagai mantan. Kalau dia pulang, dia kan nggak ke rumah neneknya lagi. Walaupun dia sudah pulang, tetap ke rumah bapaknya dia. Ya nggak apa-apa, kan emang di sini kita ini Pak
mencari informasi yang mantan ART. Jadi artinya memang nggak tinggal di rumah tangga itu lagi, Pak. Tahu kan, mantan. Tapi Jadi kalau responden bapaknya nggak masuk ya? enggak, karena dia nggak cukup setahun tinggal di rumah bapaknya. Gitu. Sebelum keluar negeri ya. Tapi Kecuali kan dia waktu di rumah bapaknya bertujuan untuk lama, kebetulan kadang nganggur, pusing dah keluar negeri Nah, gitu. tapi ini udah terjadi kan ya Pak Kadir. Jadi maksudnya gini, ketika dia niat 1 tahun, tapi ternyata di rumah bapaknya itu dia nggak nyampe setahun kan, udah terjadi kan, maka itu dia nggak masuk di rumah bapaknya, kecuali kalau memang peristiwa itu kayak yang konsep tadi, saya posisi sekarang tinggal di Pesawaran, masih di bawah setahun tapi niat setahun, maka saya adalah anggota termasuk penduduk Pesawaran gitu ya. Tapi kalau untuk kasus yang sudah terjadi, ya ada di penegasan, untuk kasus ini kan dia sudah terjadi kan, sudah melampaui tinggal di rumah bapaknya nggak cukup setahun kan, ya, maka dia dianggap nggak pernah tinggal di rumah bapaknya Pak. Oh, Karena niat aja cukup ya? Niat aja. sudah terjadi, ternyata dia nggak nyampe setahun loh di rumah bapaknya, maka dia bukan anggota rumah tangga di rumah bapaknya. Kecuali kalau dia baru pulang di rumah bapaknya, posisi sekarang belum cukup setahun di rumah bapaknya, dan sampai sekarang dia masih di rumah bapaknya, itu kan masih peristiwa yang berlangsung, maka dia termasuk anggota rumah tangga di rumah bapaknya. Gitu. Mana? Ya. Ini ada juga yang kasihan bener ini Mbak. Kenapa? Dia dulu kan ikut mertua, karena suaminya meninggal, dia kan akhirnya kan jadi ini kan, jadi mantan menantu. Karena untuk mencukupi nafkahnya, makanya dia pergi ke luar negeri. Jadi mantan anggota keluarga lagi kan. Ya, tapi kan sebelum dia keluar negeri masih tinggal di rumah mertuanya kan? Ya iya, yang jadi kasihan ini kan sudah mantan menantu, mantan anggota keluarga gitu. Ya udah nggak apa-apa, nasibnya Pak, udah garisan takdirnya berarti. Ya itu yang perlu kita Bapak karena kasihan nanti mau ini melindunginya. Ya udah ya. Nah, ini contohnya gini. Apa namanya? Saya buat ini ya, soal misalnya ini, kita lagi nyacah rumah Pak Joko ya. Tadi kan ingat ya yang contoh kita tadi Pak Joko ya. Respondennya Pak Joko. Nah, si Sela ini si Sela sebelum berangkat, sebelum ke luar negeri tadi kan ini ngekos di Unila kan, kuliah kan. Sebelum ke luar negeri ngekos di Unila kuliah. Tahun 2022 bulan Juli, Sela ke Australia untuk S2 selama 2 tahun. Nah, syarat yang pertama untuk Sela ini ya, coba saya mau nanya Mbak Pipit lagi lah, Mbak Pipit. Coba Mbak Pipit. Mbak Pipit. Ya. Nah, nih, soalnya kebaca nggak nih? Misalnya si Sela ya, sebelum keluar negeri kan tadi kan yang keluarga Pak Joko tadi, Sela kan ngekos ya Mbak? Iya. Nah, terus tahun 2022 bulan Juli itu dia ini apa namanya itu ke Australia mau S2 selama 2 tahun. Nah, syarat yang pertama sebagai mantan ART di rumah tangga Pak Joko terpenuhi nggak? Tidak, karena dia sebelumnya bukan anggota rumah tangga Pak Joko. Ya, oke. Terus kalau syarat yang kedua, dia terpenuhi nggak Mbak? Apa namanya itu? Dia niat 1 tahun di sana, di Australia. Iya, masuk. Ya. Terus berangkatnya di tahun Februari 2019 sampai sekarang masuk? Masuk. Masuk. Terus syarat yang keempat, apa namanya, posisinya masih di luar negeri, masuk nggak? Masuk. Masuk. Tapi ada satu syarat
Ya, tapi dia tetap di 2301-nya tetap jawabannya tidak. Karena apa? Ya, karena Itu. ada satu syarat nggak ikut ya. Satu syarat tadi tidak terpenuhi. Oke. Ya. Ya. Nah ini di 2301 ini kalau iya maka akan kita tanyakan 2302 sampai dengan 2309 ya. Nah di 2303 sebutkan nama mantan ART yang tinggal di luar negeri yang berangkat sejak 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang tersebut ya. Jadi ditulis nih namanya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia yang cuman untuk umroh, untuk jalan-jalan ke luar negeri, maka tidak termasuk sebagai migrasi yang di 2301 ini ya. Ini ada penegasan. Nah, terus untuk di 2304 tuliskan jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Nah, di 2305 tuliskan negara tempat tinggal sekarang ya Bapak Ibu. Negara tempat tinggal sekarang. Nah, ini ada aturannya Bapak Ibu ya. Jika dia pernah tinggal di beberapa negara tanpa pulang ke Indonesia dulu, misalnya dia pas berangkat ke Jerman, tapi dipindah tugaskan langsung ke Brazil, maka negaranya yang kita tulis adalah negara pertama tujuannya, ya, karena dia nggak sempat pulang ke Indonesia dulu, ya. Pulang ke Indonesia juga harus memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 1 tahun, misalnya tadi dia pertama ke Jerman, terus abis itu ke Brazil, sebelum ke Brazil dia pulang dulu 2 bulan, maka itu seolah-olah dia dianggap nggak pernah pulang ke Indonesia karena nggak cukup 1 tahun. Ya, jadi tetap negara tujuan dia yang ditulis adalah Jerman. Tapi kalau dia dari Jerman pulang dulu ke Indonesia minimal 1 tahun, jadi dia pulang dulu nih misalnya istirahat cuti 1 tahun gitu ya, maka dia dianggap negara tempat tinggalnya itu adalah Brazil karena dia sempat di Indonesia selama 1 tahun. Dan keberangkatannya juga adalah keberangkatan yang terakhir. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau dia pulang ke Indonesia, misalnya dia berangkat ke Jerman 2022, pulang dulu ke Indonesia nih, pas mau berangkat ke Brazil di tahun Januari 2023. Tapi Februari langsung berangkat dia ke Brazil, maka tetap tahun keberangkatannya adalah 2022, yang awal ya tadi ya. Gitu. Nah, terus umur saat tahun berapa ini tadi ya, tahun berapa dia berangkat ya, 2306. Nah, terus untuk umur, ya umur ini mengacu pada umur ketika dia berangkat. Misalnya kalau berangkat tahun 2020, ya berarti kita menghitung umur dia saat di tahun 2020. Gitu ya. Terus 2308, apa pendidikan tertinggi yang ditamatkan ketika dia berangkat ke luar negeri tersebut ya. Nah, terus 2309 apa alasan pindah ke negara tersebut. Nah, ini kode 2308 sama 209 ada di halaman terakhir ini Bapak Ibu di 26 ya. Jadi untuk 2309 alasan itu contohnya karena pekerjaan, karena pendidikan, ikut suami, ikut saudara, keamanan atau politik, bencana atau lainnya. Gitu ya. Nah, untuk misalnya suami istri nih ya. Suami istri misalnya Pak Joko sama Mela. Pak Joko tadi ke Australia karena bekerja. Maka alasannya 2309-nya. Tapi istrinya ke Australia karena ikut Pak Joko. Maka untuk di baris istrinya bukan karena pekerjaan, tapi karena ikut suami. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, Oh ya, Mbak Lia. Ada ini dikit nih. Kalau dia keluar negeri kan dengan tujuan karena sudah dengan agennya sudah masuk kerja di luar negeri kan? Udah kerja di luar negeri. Ya, terus? Terus
karena sesuatu hal dia dideportasi sebelum 1 tahun gitu. Dideportasi ke Indonesia, apakah dia termasuk dideportasi dipulangkan? Mungkin ada sesuatu hal. Berarti apakah dia pas kita nyaca ini posisinya orang ini udah di Indonesia ya Pak, tapi walaupun belum pulang ke rumah. Kalau dia udah, tadi kan konsepnya Pak, harus salah satu syaratnya masih di luar negeri, harus di luar Indonesia syaratnya kan Pak, 1. Jadi kalau udah seperti itu, ya berarti di 2301-nya udah dianggap nggak ada, tidak gitu. Tidak ada yang migrasi, karena syaratnya tadi harus 4 tadi Pak. Salah satunya sekarang posisi si mantan ART ini sedang di luar negeri, gitu ya Pak? Berarti pengungsi Rohingya di negaranya tercatat itu juga. Apa? Para pengungsi Rohingya itu di negaranya tercatat itu ya. Karena dia karena belum setahun ya ke ini apa namanya itu. Oh, dia niatnya lebih dari setahun ke Indonesia. Ya kalau sama pemerintah diperbolehkan mungkin ya karena sekedar cuman ini. Ya iya, kalau di negara dia tapi ya dia didata di sana ya Pak. Iya. Nah ini ada contoh nih, coba kita ini ya belajar ya biar tambah paham lah. Mana ya suaranya Mbak Mei Susanti? Mbak Mei, kalau ada suara Mbak Mei nih, kita di sini semangat nih biasa. Iya, ada. Lagi dicas Mbak, ngedrop sambil berdiri. Tuh kan, Pak Asep aja langsung senyumnya merekah gitu loh. Berdiri apanya, Mai? HP-nya lagi dicas. Iya. Mbak Mei. Jadi nggak bisa lihat ini, nggak bisa ngebaca ini Mbak. Apa namanya ini yang saya share ini? Sambil berdiri aja, Mai. Iya. Berdiri. Ntar dulu Mbak, kita lihat gimana. Ya, baca coba Mbak. Budi. Ntar dulu. Pak Amri senyum-senyum. Jangan kan Pak Amri. Saya ngeliat ini mukanya Pak Asep cerah banget. Ayo mana? Ayo Mbak Mei. Nggak kepotong. Hah? Nggak kepotong ini. Kecil-kecil banget tulisannya. Tak gedein malah kepotong. Udah Pak Wagimin lah. Pak Wagimin. Ada bosnya tuh. Pak Wagimin harus beli kacamata ini. Lagi nyambi ini Bu. Nyemil sepatu main bola ini. Perasaan dari tadi duduk manis gitu. Ayo Pak baca Pak. Budi. Oh. Langsung minus bata Pak Wagimin. Budi berangkat ke Belanda untuk bekerja pada tanggal 29 Februari 2020. Kemudian tahun 2021 dia dipindahkan ke Jepang tanpa balik ke Indonesia. Nah ya, berarti untuk rincian 2305 sampai 2306-nya apa Pak? 2305 dulu. Coba lihat kuesioner. Di manakah negara tempat tinggal nama? Di mana tuh Pak? Belanda. Ya, Belanda ya, karena dia nggak balik lagi ke Indonesia, jadi negara pertama yang kita tulis. Nah, terus ini tahun dia berangkat berarti di 2306? 2020. Iya, sip, pintar. Bapak, yang baris kedua Bapak pengen nunjuk siapa coba? Mbak Heni kayaknya. Mbak Heni? Iya. Nah, Mbak Heni itu dicari Pak Wagimin, Mbak. Ya, siap. Tengok Mbak Heni. Tinggal dong. Pak Asep. Mbak, baca nih Mbak, yang soal kedua Mbak. Kenapa harus Heni sih? Ayo, Budi berangkat ke Belanda untuk bekerja pada tanggal 29 Februari 2020. Kemudian tahun 2021 dia dipindahkan ke Jepang tanpa balik ke Indonesia.
Mbak, bukan yang ini. Yang nih, lihat kursor saya yang ini, yang ini. Yang bawahnya. Yang nomor 2. Budi berangkat ke Belanda untuk bekerja pada tanggal 29 Februari 2020. Kemudian tahun 2021 balik ke Indonesia tahun 2024. Budi berangkat lagi ke Jerman. Iya, berarti 2305-nya apa? Diisi apa nih 2305-nya? 2305. Oh, beda orang apa ini, Bu? Beda kasus. Beda kasus ya? Ya, beda orang lah, walaupun namanya sama Budi. Beda. Berarti 2020. enggak, yang 2305 dulu. Di mana negara tempat tinggalnya, Mbak? Budi berangkat ke Lihat kata-katanya, Mbak Heni, itu balik bukan pulang. Kalau balik itu atasnya ini madep kiri, jadi madep kanan itu balik. Sinyalnya putus-putus, Pak Asep. Ayo, berarti apa? 2305 sambil Mbak lihat kuesioner. Lihat kuesionernya. 2305 apa bacanya? 2305 Indonesia. Negara tempat tinggalnya. Dia misalnya Januari 2000 kan kita nyacah hari ini 26 Januari. Dia berangkat di 1 Januari 2024 misalnya, Mbak. Tadi dulu belum ini. Wah. Bayangin saya aja ya. Pada tanggal 29 Februari 2020. Coba Mbak. Gimana? Ada yang bisa bantu Mbak Heni? Ayo Mbak Heni pengen dibantu siapa? Jerman, Bu. Pak Asep. Pak Asep langsung hilang. Ada, Bu, ada. Ayo Pak Ke Asep Jerman dibantu. aja, Bu. Jerman. 2305 Suruh Pak Johan aja. 2305 apa? Jerman. Ke Jerman. Dia baru nyimak. Iya, ke Jerman itu. Ya, Jerman ya, karena dia di Indonesia lebih dari 1 tahun. Jadi dia memang pernah ke Belanda, tapi dia sempat balik ke Indonesia lebih dari 1 tahun. Maka negara yang kita anggap terakhir kalinya adalah Jerman. Tahunnya, berarti tahun berapa Mbak Heni kalau dia yang ke Jerman? Tahun berapa Mbak Heni? Berangkat lagi ke Jerman tahun 2024. Ya, benar. Makasih Mbak. 24. Yang soal nomor 3 Mbak pengen siapa yang bacain? Ayo, Mbak tunjuk. Pengen banyak. Belum kenal semua sih. Kasih Pak Asep aja deh. Saya aja. Pak Saya Asep udah berapa aja. kali. Ayo, Pak Asep. Ayo Pak. Kan udah lama Pak gak ketemu Pak. Ayo Pak Asep. Budi berangkat ke Belanda untuk bekerja pada tanggal 29 Februari 2020. Kemudian tahun 2021 balik ke Indonesia selama 2 bulan untuk liburan. Lalu langsung berangkat ke Jepang setelah liburan untuk pindah kerja. Ya, berarti 2305-nya? Belanda. 23 ya, Belanda. Kenapa bukan Jepang, Bapak? Setahun, Bu. Apanya yang hanya belum 2 bulan setahun? karena dia hanya liburan. Apa yang belum setahun? Apanya yang belum setahun? Dia liburan ke Indonesia. Oh iya, dia pulang ke Indonesianya cuman 2 bulan, nggak cukup 1 tahun. Jadi dia nggak sempat jadi penduduk Indonesia. Ya, maka dia kami tulis adalah negara pertama kali Belandanya. Berarti tahunnya tahun berapa, Pak? 2020. Oke, ya, makasih ya Pak Asep. Ya, Pak Bu. Asep pengen tunjuk siapa? Saya masih ada soal lagi nih. Pak Asep pengen nunjuk siapa? Ini biasanya dia. Saya Pak Eko aja, Pak Eko. Pak Eko. Dodong. Pak Eko. Oh, Pak Eko Sugiarto, kirain Pak Eko Priyadi. Saya udah seneng aja. Siap. Ya Pak Eko. Ayo Pak Eko. Ayo Pak Eko. Siap. Yang Ya, mana, Pak. Bu?
Yang ini kelihatan nggak? Yang Yang noto. noto, yang A dulu Pak, baca. Noto ditempatkan, coba. Noto ditempatkan di Kazakhstan sebagai atase selama setahun pada tahun 2020. Ia kemudian ditarik ke Jakarta selama 2 bulan sebelum kembali ditugaskan di Uzbekistan hingga sekarang. Isian pada P2305 Noto adalah Kazakhstan. Benar apa salah nih Pak pernyataan ini? Yang A ini benar nggak? 2305 itu berarti negara tempat tinggalnya benar nggak? Kazakhstan. Yang A Ya, ini benar, berarti Bu. Benar, Bu. Hah? Benar? Kenapa nggak Uzbekistan Pak Eko? Nih, biar teman-temannya tahu Pak Eko. Kenapa nggak Uzbekistan? Karena dia ditarik, Bu. Kasihan kalau ditarik. Tapi kalau dipindahkan mungkin enak, Bu. Kalau nggak memenuhi syarat tinggal, Bu, nggak lebih dari setahun. Di mananya? Kurang dari setahun. Apanya yang kurang dari setahun? Di mana? Tinggal di mana, Pak? Tinggal sebelum dipindah ke Kazakhstan. Iya, berarti 2 bulan yang kurang dari setahun itu tinggal di mana dia, Pak? Di negara apa? Sebelumnya di Indonesia. Iya, ya. Jadi karena dia di Indonesianya kurang dari 1 tahun, maka dianggap dia nggak pernah pulang ke Indonesia. Jadi negara pertamanya tetap Kazakhstan. Ya. Kalau dia nyampe setahun di Indonesia, berarti kan seolah-olah dia jadi penduduk Indonesia dulu, baru berangkat lagi ke luar negeri, maka pilihannya Uzbekistan negara pertamanya. Gitu ya. Nah, terus yang B, Pak. Yang B, coba baca, Pak. Sejak 2020, Abdul bekerja di luar negeri sebagai pekerja pengemasan ikan. Ia pernah bekerja di Filipina dan Taiwan, masing-masing dengan kontrak selama 2 tahun. Abdul hanya pulang ketika libur lebaran selama 2 minggu. Isian pada P2305 Abdul adalah Taiwan. Berarti benar nggak? 2305-nya Taiwan benar nggak, Pak? Ini gede bener, Pak Eko. Abdul adalah Taiwan. Gede bener, Pak. Taiwan tuh luas loh, Pak. Mana Pak Eko hilang? Pak Eko? Iya, Bu, ya. Berarti benar nggak Pak yang B ini, Pak? Pernyataan B ini benar nggak, Pak? Bentar, Bu. Bentar. Ya, Pak, benar. Benar, Bu, benar. Hah? Benar ya? Benar tah? Coba Bapak baca lagi. Pak? Dia bekerja dulu di Filipina 2 tahun, Taiwan 2 tahun. Cuman pulang ke Lebaran 2 minggu. Di 2305-nya Taiwan, benar. Oh, berarti cuma 2 minggu ya di Indonesia ya? Berarti Iya. harusnya Filipina ya, Bu ya? Ya, menurut Bapak gimana? Filipina apa Taiwan? Dia pertamanya ke Filipina dulu, Pak. Negara pertama tempat tinggalnya. Berarti apa, Pak? Di Eko? Filipina 2 tahun, kemudian kan pulang ke Indonesia 2 minggu. Terus ke Taiwan. Di Taiwan kan udah 2 tahun juga, Bu. Berarti Taiwan, Bu. Benar ya? Enggak. Kontraknya kan 2 tahun. Iya, tapi kan negara pertama dia apa, Pak? Filipina. Ya iya. Kan dia sempat pulang ke Indonesia enggak? Iya, 2 minggu. Nah, nyampe setahun enggak dia di Indonesia? Enggak, Bu. Ya, berarti kan negara yang ditulis adalah negara pertamanya. Berarti apa kalau negara pertama dia apa, Pak? Filipina. Nah, berarti pernyataan ini benar apa salah? Salah. Ya, salah ya, Pak ya. Nah, Ya. terus coba yang C, Pak. Yang C. Nggak apa-apa, biar nanti kita tambah paham. Coba yang C, Pak. Pada tahun 2022, Irwan mendapatkan beasiswa IM untuk kuliah secara berpindah di 3 negara selama 2 tahun. Irwan memulai kuliah di Belanda, kemudian dilanjutkan ke Jerman dan Portugal. Isian pada P2305 Irwan adalah Belanda. Salah, Bu ya? Hah? Kenapa kok salah, Pak? Ini kan 3 negara, Bu ya? Iya, kan negara dia apa? Kalau dia berpindah-pindah tanpa pulang ke Indonesia dulu, kan tadi syarat apa?
yang ditulis sebagai negara di 2305 adalah apa Pak? Negara Tujuan utama. Pertama, tujuan pertamanya. Nah, tujuan pertama dia apa Pak? Belanda. Ya iya, berarti benar apa salah? Kan ini tapi dia 3 negara Bu ya. Kan mungkin di Belanda 2 tahun, di Iya. Jerman 2 tahun, berarti di Portugalnya 2 tahun. Kan udah lebih dari 5 tahun mungkin Bu. Tapi nggak pulang Iya. dari Indonesia. Ini kita balik lagi ke konsep yang ini Pak nih. Saya balikin lagi berarti ke ini. Nah, Pak ya. Di Iya, Bu, ya. nih ya, kita baca bareng-bareng nih Pak. Jika nama pernah tinggal di beberapa negara tanpa pulang atau tinggal di Indonesia, jadi disebut tinggal di Indonesia ini dia minimal 1 tahun Pak. Maka negara tempat tinggal yang dicatat adalah tempat tinggal pertama setelah meninggalkan Indonesia. Ya, betul. Pak. Nah, Ya, Bu, ya. jika dia pernah tinggal di beberapa negara, namun sempat pulang ke Indonesia dengan jeda tinggal 1 tahun atau lebih. Jadi dia pulang ke Indonesia itu nyampe setahun dulu, baru berangkat lagi, maka yang dicatat adalah negara yang keberangkatan terakhir. Nah, kita balik lagi ke soal ya Pak. Nah, coba yang ini, Irwan ini coba. Ya. Irwan mendapatkan beasiswa untuk kuliah secara berpindah di 3 negara selama 2 tahun. Jadi dia selama 2 tahun itu ke 3 negara, Pak. Jadi ke Belanda dulu, ke Jerman, ke Portugal. Jadi dia dari Belanda ke Jerman tanpa pulang ke Indonesia dulu nih, Pak, maksudnya. Iya. Ya, maka 2305-nya adalah Belanda. Benar apa salah nih, Pak? Betul, betul. Ya, oke. Nyambung Betul, kan ya, Pak, Pak? benar. Terus yang Yudi nih, Pak. Yudi mengikuti kegiatan sandwich dari kampusnya ke Australia dan New Zealand masing-masing selama setahun ke depan. Absen nanti ini. Isian pada P2305 Yudi adalah Australia. Benar apa salah? Yudi. Ayo Pak Eko. Betul, Bu, betul. Betul ya. Sip. Jadi dia habis dari Australia setahun, langsung ke New Zealand setahun, gitu Pak maksudnya Pak. Iya, iya. Nah, berarti Australia ya Pak, karena dia ke New Zealand tanpa pulang ke Indonesia. Beda kalau dia misalnya Australia pulang dulu nih 1 tahun ke Indonesia, terus baru berangkat lagi, maka negara yang ditulis adalah New Zealand gitu, negara terakhir dia berangkat. Gitu ya. Kayaknya udah paham ini Bu Lia. Kayaknya kita bahas di hotel aja ini mah. Oke, terus ini apa namanya? Saya satu lagi sih Pak. Pak Eko nunjuk siapa satu lagi deh sebelum kita tutup. Pak Eko nunjuk siapa? Pak Eko. Pak belum di-unmute tuh. Pak Eko nunjuk siapa Pak Eko? Pak Eko. Monitor Pak Eko. Hilang. Nunjuk siapa Pak Eko? Oke, ya saya minta tolonglah yang terakhir senior kita yang memang sudah gelut di Susunan Seruti C. Mbak Suyanti mana nih Mbak Suyanti ini? Ya, Bu. Yang paling banyak blognya Seruti 2023. Mbak Suyanti, biar cepet Mbak. Mana Mbak Suyanti ya? Langsung lagi masak kayaknya Bu, lagi nyayur. Mbak. Sinyalnya hilang-hilang terus. Apa Mbak? Ya Bu Suyanti. Coba Mbak, kebaca nggak Alam berangkat itu? Aduh. Alam berangkat ke Inggris untuk bekerja sejak Februari 2020 pada saat usianya 25 tahun. Pada bulan Februari 2023, Alam cuti pulang ke Indonesia untuk menikah dengan gadis pujaannya. Pada tanggal 1 Maret, Alam berangkat ke Jepang untuk bulan madu sebelum akhirnya kembali ke Inggris untuk bekerja kembali. Bagaimana pencatatan di P2304 dan P2307, P2309? Nah, coba Mbak lihat kuesioner. Coba Mbak lihat kuesioner Mbak. 2304 apa Mbak? 2304.
Jenis kelamin. Ya Nah, nama. berarti jenis kelaminnya apa, Mbak? Laki-laki. Apa, Mbak? Laki-laki. Satu. Oh, ya, 1. Terus 2305? 2305. Negara. Dia berangkat Februari. Februarinya itu tanggal. Februari itu bulan, Bu. Oh iya bulan. Oh benar. Cuti ke Indonesia untuk menikah tanggal 1 Maret berangkat lagi. Jepang ya Mbak? Hah? Kenapa kok Jepang? Dia kan pertama ke Inggris nih. Pulang ke Indonesia Februari. Maret berangkat lagi ke Jepang. Nah, berarti dia nyampe sebulan nggak di Indonesia? Iya. Nyampe setahun nggak di Indonesia? Nyampe 1 tahun nggak di Indonesia? Enggak. Ya, kan ya berarti kalau nggak nyampe setahun di Indonesia, berarti negara pertama yang dia datengin berarti apa? Inggris berarti. Inggris ya. Nah, karena dia yang kita bukan. lihat itu adalah negara pertamanya Inggris, berarti 2306 apa jawabannya? 2306. Inggris. 2306. Tahun, Mbak. 2306. Oh, tahun. 2306 tahun. 2020. Ya, 2020. 2307. 2307. Berapa umur? 25 tahun. Nah, 2309 lihat di halaman terakhir Mbak kodenya. Dia ke sana kan untuk bekerja ya. Berarti 2309 kodenya 1. Pekerjaan. Ya Allah Mbak, saya baru baca WA-nya Mbak Suyanti menangis karena sinyal ini. Ya makasih ya Mbak. Pindah ke Gerning aja Bu Yanti. Jangan di Margorejo. Bu Suyanti, makasih Bu Suyanti. Iya, sama-sama Mbak Lia. Ya, seperti itulah Bapak Ibu ya, gambaran untuk di migrasi internasional ya. Insya Allah sih sebenarnya kemungkinannya nggak banyak ya. Mungkin ada tapi nggak banyak. Kalau saya sih kemungkinan ada itu kayak di Kedondong, Wahilau gitu yang biasa banyak TKI ya kayaknya. Ya. Nah, sampai di blok ini 29 ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tidak? Udah. Kalau enggak, nih Bapak Ibu sebelum saya tutup, nih saya minta tolong jangan lupa yang belum absen, sama yang belum ngerjain kuis, tolong ngerjain kuis ya Bapak Ibu ya. Ya, biar nggak lupa kan. Nah, untuk pelatihan hari keduanya nanti kita lanjut di hari Senin ya Bapak Ibu. Jadi Sabtu Minggu besok silahkan beristirahat, kita libur ya. Oke, katanya tanggal 29, Bu. Apa? Katanya tanggal 29. Iya, 29 kan Senin, Bapak. Pura-pura aja Pak Asep ini, Bu. Emang gitu. Udah mulai error nih, udah sore ya. Emang kalau belajar sore ini ya agak gak enak ya. Tapi karena daripada Sabtu, besok libur kan, jadi kita sore ya Bapak Ibu ya. Karena emang udah nggak ada waktunya lagi. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk materi hari ini. Jangan lupa absen, minta tolong absen karena ini sampai ke pusat Bapak Ibu. Jadi seperti kalau biasanya kan Bapak Ibu ya absennya ya. Siap. Nanti tak share lagi. Jadi kan kalau biasanya Bapak Ibu yang buat soal itu kita kabupaten ya. Kalau sekarang ini langsung nyampe ke pusat gitu ya. Kami cuma bisa memonitor siapa yang belum ngerjain. Jadi kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman memonitor aja siapa yang belum ngerjain ya. Yang tadi siang di share ya Bu. Jadi minta tolong jangan lupa absen, jangan lupa untuk kuis ya. Lanjut kuis kedua Bu. Ya besok jangan langsung ngerjain kuis kedua. Senin, jangan terlalu semangat. Ya udah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dicatat dulu, boleh ditanyakan nanti Senin ya.
Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kalau dengar suara Mbak Heni kayak petugas mekar di negeri Katon suaranya. Waduh, Bapak. Mbak Hen, kita mau dipelonco, Mbak Hen.